Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu di minggu ketiga dengan bab yang ketiga, yaitu menghindari akhlak tercela. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Ada dua, yaitu yang pertama nifak dan yang kedua yaitu marah. Nah, karena sekarang kita sudah ada di kelas 12, maka untuk itu Ibu meminta untuk kalian semua untuk rajin belajar dan juga mengulang terus pelajaran-pelajaran di kelas 10, 11 maupun kelas 12 agar nantinya di ujian akhir kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, Ibu harapkan kalian juga mengurangi pemakaian HP dan juga memperbanyak membaca buku dan literasi-literasi yang mendukung pembelajaran kita tentunya. Nah, di pembelajaran akidah akhlak ini sekarang kita akan belajar tentang yang namanya menghindari akhlak tercela. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat pelajaran kita apa? Nah, iya, pelajaran kita yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, kalian udah tahu kan pastinya akhlak terpuji itu apa aja yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang tentang akhlak tercela. Nah, adakah yang pernah melakukan akhlak tercela? Nah, akhlak tercela itu akhlak yang kebalikan dari akhlak terpuji. Jadi, kalau di sini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama nifak, yang kedua marah. Apa sih gunanya kita belajar tentang ini? Nah, kita belajar tentang dua hal ini agar kita untuk menghindarinya, bukan menerapkannya, kebalikan dari yang akhlak terpuji gitu. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh salah satu dari teman kita yang bersedia. Salah satu ya cowok ya, silakan membaca doa, dimulai. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kalian sedikit ice breaking agar pembelajaran kita bisa fokus dan juga menyenangkan. Nah, sekarang Ibu mau ngasih kalian ice breaking, yaitu senam angka. Nah, apakah sudah ada yang tahu sebelumnya senam angka? Nah, kalau ada yang tahu, silahkan diikuti saja ya. Nah, yang pertama yaitu dengan kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saja ya. Nah, gini caranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai 5 aja ya kita. Karena nanti kita sambung lagi sampai 10-nya karena terlalu panjang gitu. Nah, tangan kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan anak-anak dicoba. Dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, karena pembelajaran kali ini tentang menghindari akhlak tercela, jadi Bu minta kalian semuanya untuk membuka bukunya masing-masing dan juga membuka PPT yang sudah Ibu berikan. Bukunya juga ada Ibu berikan, itu dalam bentuk PDF. Silakan dibuka semuanya. Nah, di bukunya halaman 47 sampai 64, silakan semuanya untuk membaca 5 menit ya. Setelah itu membuka PPT dan melihat poster komen. Nah, di poster komen ini ada 3 gambar. Nah, di sini Ibu akan kasih pertanyaan, yaitu kalian mengamati gambar ini lalu kalian memberi tanggapan kepada gambar ini. Yang pertama gambarnya ini, yang kedua dan ketiga kalian menjelaskan tentang apa sih yang kalian ketahui tentang gambar ini dan juga apakah kalian pernah merasakan ada di posisi gambar ini. Nah, apa yang kalian rasakan gitu, ada 2 pertanyaan aja kan. Nah, selanjutnya silahkan kalian membaca dan juga membuat komen dengan foto ini, tentang foto ini ya. Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit, membaca 5 menit dan mengomentari 5 menit juga. Jadi silahkan 10 menit. Nah, selanjutnya tentang menghindari akhlak tercela, semuanya sudah membuat di kertas kan. Nah, sekarang satu orang wajib untuk membuat 1 pertanyaan, all give question, dan nantinya juga all give answer di presentasi. Nah, gitu.
Silahkan buat di kertas yang sudah ibu berikan tadi kan, saya cari kertas. Silahkan buat di kertas-kertas yang sudah ibu bagikan satu pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Nah, ibu kasih waktu juga 3 menit untuk membuat pertanyaan. Nah, setelah itu dipersilakan semuanya untuk membuat kelompok yang mana terdiri atas 5 kelompok. Di sini kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Silakan untuk ketua kelas membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, digabung saja antara perempuan dan laki-laki, digabung saja agar semuanya bekerja. Nah, silakan. Nah, karena kelompoknya sudah terbagi, silakan semuanya membuat mind mapping di kertas karton yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di situ kalian membuat mind mapping dan nanti akan dipresentasikan. Nah, membuat mind mappingnya sekitar 7 menit. Ibu kasih waktu ya. Nah, setelah 7 menit, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Dan kelompok 5 wajib untuk menjawab, memberi pertanyaan dan juga menambahkan. Selanjutnya nanti kelompok 2, kelompok 4 yang menanggapi, kelompok 3, kelompok 1 yang menanggapi. Pokoknya semuanya harus menanggapi, menambahkan, bertanya. All give question and all give answer. Nah, karena semuanya sudah presentasi dan juga semuanya sudah menanggapi, ibu ingin menjelaskan sedikit tentang menghindari akhlak tercela. Ibu ingin menambahkan. Tapi sebelum ibu ingin menambahkan, apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil dari presentasi kita hari ini? Nah, dipersilakan untuk 1 orang untuk menyimpulkan presentasi kita pada hari ini. Dan ibu akan menambahkan sedikit tentang menghindari akhlak tercela, yaitu akhlak tercela itu ada akhlak yang harus dihindari dan dijauhi karena akan menimbulkan mudarat bagi kita dan juga orang lain. Nah, karena 2 hal itu, maka kita akan pelajari yang pertama nifaq, yaitu perbuatan kita melakukan suatu perbuatan yang berbeda dengan perbuatan kita dengan perkataan kita. Dan juga nanti kita akan belajar tentang godab, yaitu marah. Marah itu marah karena perlakuan orang lain atau mendapat sesuatu yang jelek. Nah, di sini kita juga akan belajar nifaq, macam-macamnya kan. Nah, macam-macamnya ibu ingin menambahkan, yaitu macam-macamnya kan ada 2 tadi. Kalian juga ada yang mempresentasikannya. Nah, itu yang pertama itu nifaq akbar. Nah, nifaq akbar itu sendiri akan, kalau kita melakukan nifaq akbar ini gitu, kita akan keluar dari yang namanya agama Islam, karena di sini kita nifaqnya ini dalam hal akidah gitu. Nah, kalau sedangkan nifaq kecil, kita melakukan nifaq itu dalam hal-hal perbuatan saja, bukan menyangkut akidah. Jadi tidak akan membuat kita keluar dari yang namanya agama Islam. Jadi hati-hati ya semuanya anak-anakku, agar kalian semuanya tidak melakukan yang namanya nifaq besar itu. Kalian melakukan sholat, kalian melakukan puasa, kalian melakukan semuanya, tapi sebenarnya di dalam hati kalian tidak meyakini, bahkan kalian mengingkari tentang adanya semua itu gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan nifaq besar, nifaq akbar ya. Selanjutnya juga tanda-tandanya sudah kalian bahas juga tadi. Tanda-tanda orang yang nifaq itu bila dia berkata, bila dia berbicara ia berdusta, bila dia berjanji dia mengingkari, dan bila dia bertengkar dia akan membuat dosa, dan bila dia diberi amanah dia akan mengkhianati. Tadi juga disebutkan akibat buruknya itu juga kepada diri sendiri, juga kepada orang lain ya tentunya. Dan tentang marah tadi ibu ingin menambahkan sedikit tentang macam-macam marah itu kan ada 3. Marah yang lemah, nggak bisa marah gitu ya, padahal seharusnya kita bisa marah gitu. Nah, daya marah juga ada yang sedang, dan juga ada daya marah yang berlebihan. Nah, yang diharapkan dari kita semua tuh kita mempunyai yang namanya marah yang sedang. Jangan terlalu marah dan juga jangan nggak ada marah gitu. Jadi kita sebagai manusia juga patut marah kalau emang sepatutnya kita marah gitu. Misalnya harga diri kita dihina gitu, kita seharusnya marah, atau agama Allah dicela gitu. Selanjutnya juga apa yang harus kita lakukan saat marah sudah dijelaskan tadi kan. Kita harus berwudu, kita harus mengubah posisi kita, misalnya kita lagi berdiri lalu kita duduk untuk mencegah kita tambah marah. Terus juga kita harus memaafkan orang yang kita marah itu, dia dan segala macam sudah dijelaskan tadi di presentasi yang cukup membuat ibu bangga terhadap kalian. Nah,
karena presentasinya juga penjelasan Ibu sudah selesai, maka pembelajaran hari ini pun juga sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengakhirinya dengan memberikan kalian sebuah tugas yang berada di buku pegangan siswa halaman 65. Silahkan semuanya membuat di buku PR dan dikumpulkan minggu depan. Ya, kita belajar di minggu depan di bab 4. Silahkan nanti dikumpulkan sebelum kita memulai pelajaran pada bab 4. Terima kasih atas semua perhatian dan kesempatannya, dan terima kasih juga atas semua perhatiannya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.